Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 7 akan mereview jurnal yang berjudul Menstrual Irregularity and Musculoskeletal Injury in Female High School Athletes dari Journal of Athletic Training, di mana penulis jurnal ini yaitu Jill M. Tennisbaum, Michael Giraud, Kathleen Eckhart, Kate Gillot, dan Timothy McQueen. Di mana pada jurnal ini volumenya 47, nomor 1 dan tahun 2012. Nah, pada jurnal ini membahas tentang hubungan antara ketidakaturan menstruasi atau menstrual irregularity dan cedera muskuloskeletal pada atlet perempuan di tingkat sekolah menengah, high school athletes. Penelitian ini mengeksplorasi interaksi antara ketidakaturan menstruasi, fungsi menstruasi, dan kepadatan tulang pada atlet perempuan yang dikenal sebagai triad atlet perempuan, female athlete triad. Nah, itulah tadi secara garis besar tentang jurnal ini. Untuk lebih lanjut mengenai review pada jurnal ini, dari kami, tonton terus sampai akhir ya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara ketidakaturan menstruasi dan cedera muskuloskeletal pada atlet perempuan remaja di tingkat sekolah menengah, juga untuk memahami prevalensi dan potensi hubungan di antara keduanya pada populasi atlet remaja perempuan. Selanjutnya ada subjek penelitian. Adapun subjek penelitian dalam studi ini adalah atlet perempuan dari tingkat sekolah menengah yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan olahraga sekolah, termasuk tim olahraga interkolastik, tim tari, dan tim cheerleader atau pompon. Total sampel penelitian terdiri dari 249 atlet perempuan yang berasal dari 3 sekolah menengah yang berbeda. Mereka adalah atlet yang aktif dan terlibat dalam kompetisi olahraga selama tahun ajaran 2006 sampai dengan 2007. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal yang disediakan adalah studi observasional potong lintang atau cross-sectional study. Penelitian ini digunakan dengan mengumpulkan data dari 249 atlet perempuan dari 3 sekolah yang berpartisipasi dalam 33 tim olahraga interskolastik, tim tari, dan tim POM sampai PON selama tahun ajaran 2006 sampai 2007. Para peserta mengisi kuesioner yang mencakup informasi tentang jenis cedera, jumlah hari partisipasi olahraga yang terlewatkan, dan riwayat menstruasi dalam setahun terakhir. Data ini kemudian dianalisis untuk menentukan prevalensi menstrual irregularity dan cedera muskuloskeletal serta hubungan antara keduanya, yang dimana studi ini menggunakan analisis statistik untuk mengevaluasi hubungan antara menstrual irregularity dan cedera muskuloskeletal. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa prevalensi ketidakaturan menstruasi atau MI pada atlet perempuan di sekolah menengah adalah sebesar 19,7%, sedangkan prevalensi cedera muskuloskeletal atau INJ mencapai 63,1%. Atlet yang melaporkan MI cenderung mengalami presentase cedera yang lebih parah, melewatkan kurang lebih 22 hari latihan atau kompetisi dibandingkan dengan atlet yang melaporkan menstruasi normal. Meskipun tren ini tidak signifikan, atlet dengan MI hampir 3 kali lebih mungkin mengalami cedera yang mengakibatkan absen selama 7 hari atau lebih dari olahraga dibandingkan dengan mereka yang mengalami cedera yang menyebabkan absen selama 7 hari atau kurang. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam prevalensi MI dan INJ di antara berbagai jenis olahraga. Namun, atlet yang berpartisipasi dalam olahraga estetika melaporkan lebih banyak cedera dibandingkan dengan atlet dalam jenis olahraga lainnya.
Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan tentang manajemen NI dan potensi efeknya terhadap cedera pada atlet perempuan di sekolah menengah sangat diperlukan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya upaya pendidikan untuk membantu atlet perempuan remaja meningkatkan asupan kalori mereka guna mencapai keseimbangan energi yang lebih baik dan mencegah atau mengatasi disfungsi menstruasi. Meskipun diperlukan data longitudinal lebih lanjut untuk memahami efek oligomenorea atau bentuk umum dari MI dalam populasi studi ini terhadap kesehatan jangka panjang, upaya edukasi ini dianggap perlu. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan tingginya prevalensi MI dan INJ pada populasi atlet perempuan di sekolah menengah selama periode studi. Atlet yang melaporkan MI cenderung mengalami cedera yang lebih parah dibandingkan dengan atlet yang melaporkan menstruasi normal. Oleh karena itu, disarankan untuk mengadakan program edukasi guna meningkatkan pengetahuan dan manajemen MI serta potensi efeknya terhadap cedera pada atlet perempuan di sekolah menengah. Adapun kelebihan dari penelitian ini yaitu yang pertama, ukuran sampel yang besar. Studi ini melibatkan sampel yang relatif besar, yaitu 249 atlet perempuan dari 3 sekolah menengah yang berbeda. Ukuran sampel yang besar dapat meningkatkan validitas dan generalisabilitas hasil penelitian. Yang kedua yaitu pendekatan lintas sektor. Penelitian ini menggunakan pendekatan lintas sektoral dengan melibatkan atlet dari berbagai jenis olahraga sekolah, termasuk tim olahraga interskolastik, tim tari, dan tim cheerleading atau pompon. Yang ketiga yaitu evaluasi yang komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan antara ketidakaturan menstruasi dan cedera dengan lebih komprehensif. Yang terakhir, yang keempat, yaitu pentingnya temuan. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan dan manajemen ketidakaturan menstruasi pada atlet perempuan di sekolah menengah. Temuan ini dapat memberikan dasar untuk pengembangan program-program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kinerja atlet perempuan. Adapun kekurangan dari penelitian ini meliputi satu, yaitu partisipasi rendah. Penelitian ini mengalami tingkat partisipasi yang rendah, yaitu sebesar 39,3%. Hal ini dapat mempengaruhi representativitas hasil penelitian dan mengurangi keandalan generalisasi temuan. Yang kedua itu keterbatasan data klinis dan laboratorium. Penelitian ini tidak memiliki data klinis untuk menilai secara akurat status menstruasi para peserta. Yang ketiga itu keterbatasan metode pengumpulan data. Meskipun survei digunakan untuk mengumpulkan data, penggunaan ingatan dalam penelitian survei dapat menjadi keterbatasan. Yang keempat itu keterbatasan dalam menilai hubungan kausal. Penelitian ini bersifat deskriptif dan observasional, sehingga tidak dapat menetapkan hubungan sebab akibat antara ketidakaturan menstruasi. Diperlukan penelitian lebih lanjut seperti studi kohort prospektif untuk mengevaluasi hubungan kausal di antara variabel-variabel tersebut. Oh wow! Bye-bye!